Kita balik lagi ke 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai ayat 13 ya. Yaitu persyaratannya. Okay? Persyaratannya. Jadi kita sudah melihat pelayanan diaken, kemudian kita melihat persyaratan diaken. Dan kita lihat dari ayat 8 sampai ayat 13 tadi. Nah, kalau kita bandingkan, mungkin kita tidak akan ada banyak waktu membandingkan, tapi kalau kita bandingkan persyaratan diaken dengan persyaratan penilik jemaat, itu sebenarnya ada banyak hal yang sama gitu. Ada banyak hal yang sama antara diaken dengan penilik bahkan. Ada banyak, misalnya suami dari satu istri dan lain sebagainya. Itu syarat yang sama ya. Tidak serakah, bukan penggemar anggur dan sebagainya. Nanti kita akan lihat. Jadi ada banyak yang tumpang tindih antara syarat penilik dengan syarat seorang diaken. Tapi sambil kita melihat syarat seorang diaken ini, saya kembali kepada tema kita atau judul kita, yaitu apa? Diaken yang dipilih dan kita semua. Diaken yang dipilih dan kita semua. Artinya, sambil kita melihat syarat-syarat ini, dan nanti yang akan kita pakai juga dalam pemilihan diaken, tetapi kita berpikir bahwa syarat-syarat ini bukan hanya untuk nanti orang yang jadi diaken, begitu. Tetapi syarat-syarat ini adalah hal yang bagus untuk kita semua. Artinya setiap orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, setiap orang yang mau dewasa di dalam Tuhan, dia harus berpikir, seperti inilah saya mau menjadi. Inilah target yang mau saya capai. Ya, karena ini adalah syarat, sama dengan syarat penilik sebenarnya. Syarat penilik juga bagus-bagus itu untuk dikejar oleh setiap orang percaya. Dan demikian juga dengan syarat diaken di sini. Kita akan melihat persyaratannya, tapi ingat terus, ini adalah untuk orang yang dipilih dan juga untuk kita semua. Ya. Coba kita lihat apa syaratnya. Yang pertama, kita melihat syaratnya itu dari karakternya terlebih dahulu. Karakternya ada disebut di ayat yang ke-8. Ya. Karakter dari seorang diaken haruslah orang yang terhormat. Ini pertama. Orang yang terhormat. Ya. Terhormat itu berarti apa, saudara? Terhormat itu ya berarti dia punya karakter yang menyebabkan orang mau menghormati dia. Ya. Tentu kalau misalnya seorang itu adalah seorang yang hidupnya kacau balau, orang tidak akan hormati dia. Kalau misalnya dia, ya misalnya orang tahu bahwa dia punya kelemahan-kelemahan, dosa-dosa yang jelas, lain sebagainya, tentu orang tidak akan menghormati dia. Jadi ini adalah orang yang dia memiliki karakter yang sehingga membuat orang bisa hormat kepada dia. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya ini adalah kata semnos. Dan kalau Anda buka dalam King James, dia terjemahkan must be grave katanya. Ya. Grave itu apa sih? Ya. Itu suatu adjektif dalam bahasa Inggris. Artinya apa ya? Terhormat dalam pengertian serius begitu. Jadi bukan kekanak-kanakan. Bukan badut kota begitu, ya. Jadi seseorang yang terhormat, yang orangnya serius. Ya. Nah, bukan berarti diaken nggak boleh berkelakar atau dia bikin joke atau lain sebagainya. Ya mungkin bahkan diantara diaken-diaken kita saja ada yang lebih suka ketawa-ketawa. Nggak apa-apa, saudara. Tapi maksudnya dia adalah orang yang semnos, yang terhormat dan serius adalah dia tahu kapan harus serius. Nah, ini adalah permasalahan dari banyak orang, banyak laki-laki. Dia tidak tahu kapan dia harus serius. Banyak laki-laki terutama yang di dalam yang tumbuh besar ya di zaman zaman entertainment. Ya, sebenarnya bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Tapi semakin jelas pada laki-laki karena sebenarnya laki-laki lah yang dipanggil Tuhan menjadi pemimpin. Laki-laki lah yang dipanggil Tuhan menjadi kepala keluarga. Jadi fenomena ini menjadi begitu jelas pada laki-laki gitu. Karena laki-laki yang kita hidup di zaman entertainment, akhirnya banyak yang tidak pernah grow up kadang-kadang katanya. Tidak pernah benar-benar tumbuh dewasa sehingga hanya memikirkan hanya cari fun saja. Sehingga hidup ini hanya untuk mengejar fun. Ya. Karena dari kecil dia kejar fun, ya. Nonton film fun, main game. Nah, game ini menjadi bisnis sekarang yang sudah triliun-triliun dolar gitu kan. Dan begitu banyak ya.
mulai dari game handphone, konsol, ya, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, kemudian PC gaming, lain sebagainya. Ya, saya sangat tahu ini karena saya juga pernah berkecimpung di dalamnya, gitu ya. Tetapi kalau kita tidak pernah grow up, gitu kan, akhirnya kita menjadi seorang yang hanya main-main saja dalam hidup ini. Kita tidak pernah serius, ya, menanggapi sesuatu, gitu. Jadi serius terhormat di sini bukan berarti orangnya nggak boleh ketawa, nggak silakan ya. Humor adalah hal yang baik pada waktunya, begitu ya. Tetapi seorang yang terhormat, seorang yang menjadi diaken di sini, seorang Kristen yang dewasa, dia tahu kapan dia harus serius. Dia tahu terhadap apa dia harus serius. Dia harus serius terhadap tanggung jawab dia. Ya kalau dia sudah jadi kepala keluarga, dia harus serius memikirkan, oh saya kepala keluarga. Gitu. Ya, saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai kepala keluarga. Saya bukan lagi misalnya main game sampai jam 3 pagi, ya besoknya pusing-pusing gitu. Ya. Ini masih anak kecil kalau begitu. Dia belum grave, belum serius terhadap hidup ini. Dan ada begitu banyak saudara yang kasih Tuhan. Jadi orang yang serius, ya seorang diaken harus orang yang serius ketika dia harus serius. Dia serius terhadap panggilan dia serius terhadap tanggung jawab dia serius terhadap pelayanan dia. Ya.